Di sisi lain, pakar hukum tata negara Widodo Eka justru tidak setuju jika calon tunggal ditetapkan langsung oleh DPRD. Saya kira yang sudah berkembang di dalam tradisi kepemerintahan kita itu, dan ini dalam teori ketatanegaraan. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Widodo Eka justru tidak setuju jika calon tunggal ditetapkan langsung oleh DPRD. Sedat calon tunggal, maka kemudian ada istilah bumbung kosong, kolom kosong. Saya kira jauh lebih demokratis dan lebih kelihatan merepresentasikan suara rakyat jika proses itu yang ditempuh daripada kemudian langsung diangkat dan ditetapkan oleh DPRD calon itu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 3 opsi untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada serentak 2015. Kalau saya, ya Pilkada itu harus diikuti oleh 269. Soal yang satu pasang calon akan menggunakan mekanisme apa, nanti kita tunggu arahan daripada Bapak. Memang opsi pertama, ya sebagaimana saran KPU ya 2017. Tapi kan kita menjaga bagi daerah yang satu pasang terus sampai batal. Kan bisa marah, partainya bisa marah, masyarakatnya juga bisa marah. Itu bisa opsi bumbung kosong, melawan, atau opsi apa. Tapi Perpu itu pikiran terakhir. Kalau sampai sangat-sangat terakhir, baru kita bakal. Sejauh ini, belum ada tambahan nama yang mendaftarkan diri di 7 daerah yang diperpanjang masa pendaftarannya. Namun KPU optimis, partai politik akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencalonkan kadernya di Pilkada serentak 2015. Tim Liputan, Metro TV. 1.200 personil polisi siap mengamankan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak. Rangkaian kegiatan tahapan demi tahapan. Jajaran Polres Ogan Ilir menyiagakan 1.200 personel kepolisian dibantu 300 TNI dan 200 Satpol PP untuk mengamankan Pilkada. Mereka siap mengamankan wilayah rawan rusuh. Polisi juga mempersiapkan juru tembak terlatih di lapangan dan mempersiapkan 1 unit mobil meriam air jika suasana Pilkada di Ogan Ilir tidak kondusif. Hal yang sama telah dipersiapkan jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara untuk menghadapi Pilkada serentak. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah daerah kabupaten kota terbanyak yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tercatat dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 23 diantaranya melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut 3 daerah dinilai rawan terjadi konflik. Daerah tersebut yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Polda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Binjai, Sumatera Utara dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Taufik Hidayah, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, berkas persyaratan salah satu pasangan calon dalam Pilkada serentak di Tuban, Jawa Timur tidak memenuhi syarat verifikasi KPU. Meski saat ini perbaikan berkas telah disampaikan ke KPU setempat, namun jika tidak lolos verifikasi, maka Pilkada Tuban pun terancam gagal. KPU Kabupaten Tuban saat ini telah memasuki tahapan verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon. Dalam verifikasi, berkas persyaratan pasangan incumbent Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein dinilai belum memenuhi syarat. Pasalnya, satu dokumen dari Cawagup Nur Nahar Hussein tidak memiliki kesamaan nama yang tertera di KTP dengan di ijazah. Menurut Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, pasangan calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan, dokumen perbaikannya saat ini telah dikirim ke KPU Tuban. Jika hasil verifikasi menyatakan dokumen memenuhi syarat, akan ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun jika tidak, 1.200 personil polisi siap mengamankan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak. Rangkaian kegiatan tahapan demi tahapan. Jajaran Polres Ogan Ilir menyiagakan 1.200 personel kepolisian dibantu 300 TNI dan 200 Satpol PP untuk mengamankan Pilkada. Mereka siap mengamankan wilayah rawan rusuh.
Polisi juga mempersiapkan juru tembak terlatih di lapangan dan mempersiapkan 1 unit mobil meriam air jika suasana pilkada di Ogan Ilir tidak kondusif. Hal yang sama telah dipersiapkan jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara untuk menghadapi pilkada serentak. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah daerah kabupaten kota terbanyak yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tercatat dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 23 diantaranya melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut 3 daerah dinilai rawan terjadi konflik. Daerah tersebut yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Polda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Binjai, Sumatera Utara dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Taufik Hidayah, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, berkas persyaratan salah satu pasangan calon dalam pilkada serentak di Tuban, Jawa Timur tidak memenuhi syarat verifikasi KPU. Meski saat ini perbaikan berkas telah disampaikan ke KPU setempat, namun jika tidak lolos verifikasi, maka pilkada Tuban pun terancam gagal. KPU Kabupaten Tuban saat ini telah memasuki tahapan verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon. Dalam verifikasi, berkas persyaratan pasangan incumbent Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein dinilai belum memenuhi syarat. Pasalnya, satu dokumen dari Cawagup Nur Nahar Hussein tidak memiliki kesamaan nama yang tertera di KTP dengan di ijazah. Menurut Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, pasangan calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan, dokumen perbaikannya saat ini telah dikirim ke KPU Tuban. Jika hasil verifikasi menyatakan dokumen memenuhi syarat, akan ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun jika tidak, maka pilkada Tuban pada 9 Desember mendatang terancam gagal. Nanti langkah selanjutnya setelah kita menerima dokumen perbaikan, maka KPU mempunyai jadwal dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Agustus untuk melakukan verifikasi dokumen perbaikan yang dikirimkan ke KPU. Sehingga setelah itu nanti baru kita akan tetapkan sebagai pasangan calon jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, Pak? Jika tidak memenuhi syarat, tentu pasangan calon yang bersangkutan kita nyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa kita tetapkan sebagai pasangan calon. Sementara itu, berkas pasangan calon independen Zaki Mahbub dan Dwi Susantin Budiarti dinilai sudah memenuhi syarat. Pilkada Tuban hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni calon petahana Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein, dan calon independen Zaki Mahbub dan Dwi Susantin Budiarti. Dari Tuban, Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One mengabarkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum mempersiapkan Perpu Pilkada serentak untuk mengatasi calon tunggal di daerah pemilihan. Langkah itu pun disayangkan sejumlah pihak, karena perpanjangan waktu Pilkada serentak dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Di tengah peliknya masalah perpanjangan pilkada serentak, Presiden Joko Widodo justru belum mempersiapkan Perpu Pilkada tersebut untuk mengatasi calon tunggal di daerah pemilihan. Presiden optimistis pilkada serentak akan berlangsung sesuai jadwal, termasuk di daerah pemilihan yang kedapatan calon tunggal. Jokowi yakin partai politik akan terus mendorong kadernya untuk maju sebagai peserta pilkada pada 9 Desember mendatang, sehingga Presiden tak perlu mengeluarkan aturan tersebut. Belum kita berpikir ke arah sana, tetapi karena kan sudah ada pengunduran ini, moga-moga pengunduran ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah. Ya, dari Perpu sampai saat ini belum. Apanya? Nah, itu KPU lah urusannya. Itu kan memang kewenangan ada di KPU. Tapi ada mundur ini saya kira sudah sangat baik. KPU sudah sangat baik. Namun langkah Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mengeluarkan Perpu soal calon tunggal pun disayangkan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Menurut Hadar, perpanjangan waktu takkan menyelesaikan masalah jika pemerintah menginginkan calon tunggal di 7 kabupaten atau kota tetap mengikuti pilkada serentak. Jadi kalau memang ini dianggap penting oleh pemerintah,
ya keluarkan itu. Kalau persoalannya adalah bagaimana agar satu pasangan calon bisa tetap ikut di dalam pilkada. Kalau itu persoalannya ya, perpanjangan bukan jalan keluar yang efektif, yang memastikan bahwa itu akan bisa. Karena kan bisa saja masih satu pasangan calon, terus bagaimana nanti? Akan persoalan sama kita hadapi. Kita break seminggu, nanti minggu depan sama lagi kita ngobrol begini, diskusi beginian kan? Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum menyetujui rekomendasi Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu untuk memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon untuk 7 kabupaten atau kota yang masih memiliki